Kenapa percaya dengan Al-Quran? Tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Bukti. Makanya saya tetap objektif. 3 minggu setelah saya masuk Islam, bapak saya bilang, saya bilang sama bapak saya, Pi, Felix masuk Islam. Bapak saya bilang, kamu gila kamu ya? Enggak. Kenapa kamu masuk Islam? Karena ini agama yang paling benar. Kamu itu gila. Nih, papi ajak pergi gereja. Kita diskusi dengan pastor-pastor. Saya bilang, gak usah repot, gini aja. Seluruh pastor ajak ke rumah, seluruh suster ajak ke rumah. Mereka bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kalau mereka bisa menunjukkan ada yang salah di dalam Al-Quran, saya balik lagi ke dalam agama mereka. Tapi kalau mereka nggak bisa dan saya bisa menunjukkan di situ ada yang salah, mereka masuk Islam. Mau nggak? Nggak mau, nggak jadi. Loh, bukan kita yang sombong. Kita nggak boleh sombong, tapi Allah boleh nggak sombong? Maka ulama-ulama mengatakan surat Al-Baqarah ayat 23 itu adalah semacam tanda-tanda kesombongan Allah terhadap manusia yang merasa dirinya lebih kuat daripada Allah, dirinya lebih tahu daripada Allah, atau dirinya lebih besar daripada Allah. Gak ada. Maka sampai sekarang saya fair. Kalau ada yang bisa mendatangkan Al-Quran yang semacam dengan Al-Quran, saya sekarang juga keluar dari Islam dan saya masuk agama dia. Tapi kalau dia tidak mampu, harusnya dia masuk. Bisa dipahami ibu sekalian? Loh kok Ustaz berani bilang begitu? Ya beranilah, Allah yang jamin. Bisa dipahami ibu sekalian? Itu mukjizat loh, Allah yang jamin. Maka kita harus percaya, karena itu sudah 1400 tahun nggak ada yang bisa datangin semacamnya. Bisa dipahami ibu sekalian? Berarti itulah alasan kenapa kita Muslim, nggak yang lain. Karena yang lain nggak punya bukti, cuma Islam yang punya bukti. Nah, dari Allah akan kembali pada Allah, dan di dunia adalah beribadah pada Allah. Ini penting banget. Kalau dari tadi ocehan saya mau dilupakan, boleh, tapi jangan lupakan ocehan saya yang terakhir ini. Apa ocehan saya yang terakhir? Nih, apa yang dimaksud dengan iman? Apa yang dimaksud dengan akidah? Apa yang dimaksud dengan tujuan hidup yang saya bilang tadi? Kalau diwariskan pada anak kita, lantas kita aman semuanya. Nih, yang dimaksud dengan iman adalah keyakinan 100% bahwa kita berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ilmu dan bukti, dan keyakinan 100% bahwa kita akan kembali pasti kepada Allah berdasarkan ilmu dan bukti, sehingga jadi 100%. Karena kita yakin 100% kita dari Allah dan kembali kepada Allah, maka di dunia kita wajib beribadah dengan cara yang Allah berikan, syariatnya. Karena tatkala kita kembali kepada Allah, kita pasti akan dihisab perbuatan kecil apalagi yang besar. Bisa dipahami ibu sekalian? Kalau sudah dapat begini, beres urusan. Beres, aman hidup. Bodoh aman, pinter aman, kaya aman, miskin aman. Kalau sudah punya iman. Tapi kalau nggak punya iman, dia bodoh, belaga. Belaga itu apa ya bahasa Indonesianya? Itu bahasa Palembang, belaga. Bergaya. Hah? Apa? Oh, yang diulang tadi, yang saya bilang mau dilupakan kecuali itu tadi, iman. Jadi gini, iman adalah, tadi kan kita bahas ada 3 pertanyaan. Pertanyaan apa tadi kalau 3 tadi? Dari mana asal manusia, akan kemana manusia setelah mati, dan ngapain dia di. Maka iman adalah keyakinan 100% berdasarkan bukti bahwa dia adalah dari Allah, dan keyakinan 100% berdasarkan bukti bahwa dia pasti kembali kepada Allah. Karena dia tahu dia dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka dia tahu persis bahwa di dunia tugas dia hanya beribadah sesuai dengan perintah Allah, karena dia tahu saat kembali dia akan dihisab. Itu iman. Makanya saya bilang kalau sudah punya itu semua aman. Tadi bodoh aman, pintar aman. Kalau nggak punya itu, bodoh dia bergaya, pintar dia bodohin orang. Kalau dia nggak punya itu, miskin dia ngamuk, kaya sombong. Betul begitu? Kalau nggak punya itu, habis semua. Contoh nih, tukang angkot. Kalau tukang angkot yang tadi kita bahas tadi, berarti imannya sudah sempurna atau belum? Belum sempurna, walaupun sudah beriman, tapi belum sempurna. Kalau sudah sempurna kayak apa? Aman hidup dia. Nih, kalau tukang angkot sudah punya iman, kira-kira dia sholat Jumat atau enggak? Kenapa dia sholat Jumat? Mikirnya sekarang begini, kalau sudah punya iman. Bro, rezeki itu dari Allah bro, bukan dari angkot. Maka taati perintah Allah, Anda pasti dapat rezeki. Bukankah Allah berkata di dalam Al-Quran, karena hakun alaina nasrul mu'minin, sesungguhnya Allah wajib menjamin rezekinya orang-orang mukmin. Allah wajib bantu orang mukmin. Allah mengharamkan dirinya tidak bantu orang mukmin, ya. Allah mengharamkan diri untuk tidak membantu orang mukmin. Berarti pasti ada rezeki, bro. Udah jangan takut, udah tinggalin aja, cuma setengah jam ini Allah yang ngasih rezeki. Orang taat pasti dapat rezeki. Walaupun kita kemudian nggak sholat Jumat dan kita narik angkot, belum tentu dapat 50.000 juga. Dan kalau dapat nggak barokah.
Itu kalau mikir orang beriman. Dan dia bilang, rezeki itu kata Rasul ngejar manusia. Kayak ajal ngejar manusia. Karena Rasul pernah bersabda, rezeki sama kayak ajal. Maka manusia tidak akan pernah dia mati sebelum ajalnya nyampe dan rezekinya habis. Ingat ya, rezeki itu sama kayak ajal, nggak bisa dielakkan. Jadi Anda ngelari kemanapun, rezeki akan tetap ngejar. Dan Anda lari kemanapun, ajal tetap ngejar. Berarti kalau masih hidup, berarti masih ada. Berarti kalau sudah tidak ada rezeki, berarti saatnya Allah kangen, pengen kita panggil, dipanggil, kan gitu kan ya? Selesai. Maka orang yang kayak begitu santai hidupnya, aman, dia akan tetap berusaha. Karena rezeki seperti cicak-cicak di dinding. Nah itu. Loh, itu lagu akidah loh ibu-ibu sekalian, cicak-cicak di dinding itu loh. Coba kita lihat, pernah dengar cicak-cicak di dinding? Terus diam-diam, berarti cicak tuh bisanya ngapain? Merayap, diam. Udah merayap, diam-diam pula. Hina banget kan ya? Seandainya ada makhluk Allah yang berhak protes tentang rezeki, cicak sudah protes duluan. Lah kenapa? Dia protes sama Allah. Ya Allah, ini tidak adil ya Allah. Lah kenapa? Engkau salah desain ya Allah. Ini tidak adil. Lah kenapa? Makananku terbang semua. Ya kan ya? Sedangkan aku cuma bisa merayap, diam-diam. Ini nggak adil ya Allah. Tapi memang Allah ya, Allah itu memang maha adil, maha agung, maha mengatur rizki hamba-hambanya dan rizki setiap ciptaannya. Apa yang kemudian terjadi dalam lagu berikutnya? Datang seekor. Tenang bro, Anda cukup merayap diam-diam aja. Nyamuknya nanti yang datang. Paham ya? Anda nggak harus ngejar nyamuk, nyamuknya yang datang. Bisa dipahami? Lalu ditangkap. Yang penting cukup merayap diam-diam. Bisa dipahami ibu sekalian? Nggak usah ngapa-ngapain, merayap jadi rezekinya datang. Nggak percaya? Rezeki ngejar kita, bukan kita ngejar rezeki. Tadi pagi makan apa? Nasi uduk, nasi goreng. Oke. Itu nasinya ditanam di mana? Padinya ditanam di mana? Sawahnya di mana? Jawa Tengah, Jawa Timur. Bisa? Hah? Di sini juga ada. Oh tapi dikit banget. Justru Indonesia sekarang sudah impor banyak dari Vietnam sama Thailand. Bisa jadi yang Anda makan tuh justru beras yang dari luar negeri. Itu jalan ke sini berapa lama? Naik kapal. Dipanen, disiangin, naik kapal 3 mingguan baru sampai ke Indonesia. Lalu kemudian baru sampai ke Karamadjati di pool. Setelah di pool kemudian dikarungin lagi. Setelah dikarungin dibeli di pasar-pasar, kemudian pasar-pasar kecamatan. Lalu masuk pasar-pasar kelurahan, baru Anda beli di pasar kelurahan. Betul gitu? Itu baru berasnya doang. Yang bikin asin, garam. Garam dibuatnya di mana? Itu Bangkalan sono. Madura. Itu dari laut mana? Dia ngapung-ngapung tuh awalnya tuh butiran-butiran garam ngapung semua di selautan-lautan di atas kemudian laut Madura itu. Kemudian ditangkap sama petani masuk ke dalam tempat, disiangin panas, baru kemudian jadi butiran-butiran gandum. Kemudian dibersihin, dibawa ke pabrik, dikasih kemudian zat-zat yang ini, dibungkus, masuk ke supermarket baru Anda beli. Pertanyaan saya, itu kan dari jauh-jauh semua kan ya, baru belum ayam. Nah, belum kemudian tempenya, kedelainya dari Amerika gitu kan ya. Lalu kemudian semuanya tuh kemudian dari kita cuma tinggal bangun tidur, pergi ke meja makan. Pertanyaan saya sederhana, rezeki yang datengin Anda atau Anda yang datengin rezeki? Selama ini kita GR, mau kemana? Cari rezeki. Bukan, rezeki yang nyari Anda. Paham ya ibu sekalian? Kalau gitu kita nggak usah kerja aja. Kalau itu nggak usah kerja aja. Beda urusan. Kerja itu kewajiban laki-laki. Maka Allah menjamin rezeki manusia. Dia pasti dapat sebelum dia mati. Tapi kalau dia nggak kerja, dosa. Bisa dipahami ibu sekalian? Jadi kerja adalah kadar kepantasan dari Allah. Kalau kepantasan cicak diam-diam merayap, manusia jangan merayap diam-diam. Ya pakai ininya, pakai badannya untuk kerja. Kalau kerja pasti dapat. Jelas ya? Enak nggak hidup orang punya iman? Nikah nggak punya duit, asik. Nikah punya duit, lebih asik. Gitu kan nggak ada masalah kalau orang punya iman. Kalau orang punya iman, nggak akan dia nelantarin istrinya. Gosok WC pun dia akan ladenin demi kasih istrinya makanan yang halal. Kalau sudah karena ini tanggung jawab dia pada Allah. Karena Rasul bilang, wahai laki-laki, berlaku baik pada wanita. Lah kenapa? Anda telah menghalalkan kemaluan dia dengan nama Allah. Jangan main-main. Harus kemudian kasih yang benar berdasarkan syariat Allah. Nggak akan laki-laki macam-macam kalau sudah beriman. Bisa dipahami ibu sekalian? Beriman nih. Mohon maaf mbak, kami sudah mewawancara mbak dan kami tahu mbak sangat bagus sekali dan kami sudah memutuskan gaji mbak 35 juta per bulan. Dan mbak setiap bulannya akan mendapatkan jatah rumah, jatah telekomunikasi dan jatah transportasi. Dan mbak akan disekolahkan pergi ke luar negeri setiap 6 bulan sekali, pergi ke Spanyol dan Amerika serta UK. Tapi mohon maaf, kita nggak bisa mentolerir mbak punya simbol-simbol keislaman. Berarti boleh dibuka kerudungnya. Apa yang dia bilang? Terima kasih pak, tawarannya sangat menggiurkan. Saya perlu pekerjaan ini dan saya perlu uangnya, tapi mohon maaf untuk
untuk urusan akhirat, Bapak nggak bisa tahu menawar. Kenapa? Gaji yang Bapak berikan tidak bisa beli surganya Allah. Terima kasih Pak, saya buat perusahaan yang baru aja. Ini kalau orang beriman loh, hidupnya nggak susah. Apa yang susah kalau orang punya iman? Nggak ada yang susah. Tapi kalau orang nggak punya iman, kaya susah, miskin susah. Betul nggak? Orang nggak punya iman, kaya, nyari terus, bohongin orang lah, nipu orang lah, segala macam. Tapi kalau orang punya iman, semuanya beres. Bisa dipahami ibu sekalian? Ini ilmu yang paling bagus untuk anak-anak kita tentang iman. Kalau mereka sudah dapat iman melalui berpikir tadi, punya bukti dan punya ilmu, insya Allah kita tinggal pun mereka tetap beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya ibu sekalian? هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية